Ini amin. Amin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Kama arsalna sebagaimana mengutusna pada kami, muta'alliqun adapun kama arsalna itu berhubungan bi atamma dengan lafaz atamma. Jadi dari ayat sebelumnya nggih ada kalimat wa utimma ni'mati alaikum nggih. Ai itsmaman artinya penyempurnaan, ka itsmamiha sebagaimana kesempurnaannya itmam diirsalina dengan utusan kami. Kama arsalna fikum di dalam atau fikum bagi kalian mengutus rasulan pada utusan minkum dari salah satu di antara kalian, Muhammadan yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatlu yang membacakan siapa Rasul alaikum atas kalian ayatina pada ayat-ayatku, Al-Qur'ana yaitu Al-Qur'an, wa yuzakki dan mensucikan siapa Rasul kum pada kalian, yutahhiru artinya mensucikan siapa Rasul kum pada kalian, minasyirki dari kesyirikan, wa yu'allimu dan mengajarkan siapa Rasul kum pada kalian Alkitab pada kitab Al-Qur'ana yaitu Al-Qur'an, wal hikmata dan hikmah, ma yaitu perkara fihi yang itu di dalam ma minal ahkami adapun dari hukum-hukum ya, hukum-hukum kemanusiaan, hukum-hukum ibadah, hukum-hukum muamalah dan sebagainya. Wa yu'allimu dan mengajarkan siapa Rasul kum pada kalian ma pada perkara lam takunu yang belum ada kalian itu ta'lamuna mengetahui kalian. Lam di situ bertemu dengan fi'il mudhari' takunu, maka maknanya adalah belum. Jadi Allah menyempurnakan nikmatnya dengan diantaranya adalah mengutus seorang utusan untuk mengutus seorang nabi dan rasul seperti Nabi Muhammad kepada umat manusia agar menunjukkan pada kebaikan-kebaikan, membentuk peradaban yaitu dengan Al-Qur'an dan hikmah. Hikmah yang dimaksud adalah mafihi min ahkamin yaitu dari hukum-hukum Allah. Fadhkuru maka mengingatlah kalian ni padaku bisolati dengan sholat, wat tasbihi dan membaca tasbih, wa nahwihi dan sesamanya at tasbih. Udhkur bukan uzkur ya, fadhkuruni azkuru. Fadhkuruni maka mengingatlah kalian nih padaku, azkur maka mengingat aku kum pada kalian. Qila dikatakan maknahu adapun maknanya azkurkum itu ujazi menerima aku atau membalas ya, itu ujazi membalas aku kum pada kalian. Wa fil hadisi dan dijelaskan di dalam hadis anillahi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hadis yang dikisahkan oleh Nabi di mana Nabi mendapatkan hadis tersebut dari Allah, tapi itu bukan ayat Al-Qur'an nggih. Man adapun siapa saja itu zakaro mengingat siapa man nih padaku fi nafsi di dalam dirinya man, zakartu maka mengingat aku hu pada man fi nafsi di dalam diriku. Waman adapun siapa saja itu zakaro mengingat siapa man nih padaku fi malain di dalam keramaian, zakartu maka mengingat aku hu pada man fi malain di dalam keramaian khairin yang lebih bagus mim malaihi dari keramaiannya man. Jadi dimanapun kita mengingat Allah, ya, dimanapun kita mengingat Allah maka Allah akan mengenali kita. Washkuru fadhkuruni azkurkum washkuru dan mensyukurilah kalian li terhadapku nikmati pada nikmatku dengan apa? Bittaati dengan ketaatan, wala takfuru dan jangan kufur kalian nih padaku bil maksiati dengan maksiat.
wala takfuru. Nih ya, tulisannya nih tanpa ada ya mutakalim ya, di situ dihilangkan yaknya, tapi yang dimaksud dengan kata wala takfuruni juga ninya adalah kembali pada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang beriman, siapa alladzin, ista'inu, meminta pertolonganlah kalian, alal akhirati, atas akhirat, bis sabri, dengan sabar, alal taati, atas taat, wal balai, dan bala, mara bahaya. Ista'inu alal akhirati, ista'inu bis sabri was sholati, dan minta pertolongan untuk taat melaksanakan sholat. Khosso, mengkhususkan, ha pada as-sholah, khosso mengkhususkan siapa Allah, ha pada as-sholah, bidzikri, dengan zikir, dengan mengingat Allah, litakarruri, karena litakarruri, karena mengulang-ulang, karena harus mengulang-ulang, karena harus berulang atau harus mengulang-ulang ya pada sholat, wa'idhomi, dan wa'idhomiha, dan mengagungkan ha pada sholat. Innallaha, sesungguhnya Allah itu ma'as-sabirina, beserta orang-orang yang sabar, bil auni, dengan pertolongan Allah. Jadi kita kesabaran itu adalah sesuatu yang harus senantiasa diminta pada Allah, supaya kita tidak tidak ada prasangka buruk terhadap Allah, terhadap alam semesta, terhadap lingkungan, di mana prasangka buruk atau prejudice itu adalah bagian dari overthinking yang otomatis merusak diri kita, baik secara mental. Kalau lama-kelamaan dilakukan, maka otomatis akan merusak diri kita. Jadi untuk kesabaran memang harus diminta terus-menerus kepada Allah. Selanjutnya, wala takulu, dan jangan mengucapkan kalian, liman, terhadap orang, yuktalu, yang terbunuh siapa man, fisabilillahi, di jalan Allah. Mengatakan apa yang tidak boleh, hum, adapun man, itu amwatun, orang-orang yang mati. Jangan katakan pada mereka yang syahid bahwa mereka adalah orang-orang yang telah mati. Balhum, bahkan adapun man itu ahyaun, orang-orang yang hidup. Arwahuhum, akan tetapi adapun ruh-ruhnya man itu fi hawasili tuyurin, itu fi hawasili tuyuri khudrin, di dalam penerbangannya burung-burung hijau. Tasrohu, yang atau fi hawasili tuyuri khudrin, di dalam persemayaman burung-burung hijau. Tasrohu, yang beterbangan, apa tuyur, fil jannati, di dalam surga, haitsu sya'at, dimanapun menghendaki, apa tuyur. Lihadithin, karena ada sebuah hadis, bidzalika, dengan menjelaskan keadaan tersebut. Walakin la tash'uruna, akan tetapi tidak merasa. Walakin la tash'uruna, akan tetapi tidak merasa siapa mayyuktal fi sabilillah. Ta'lamuna artinya merasa siapa man, ma pada perkara, hum, yang adapun mayyuktal fi sabilillah itu fihi, di dalam ma. Jadi mereka orang-orang yang mati di jalan Allah, yuktal fi sabilillah ini bisa di dalam peperangan, bisa juga ketika tolabul ilmi, bahkan bisa juga ketika para ibu yang melahirkan lalu meninggal, itu termasuk mereka mati yuktal fi sabilillah nggih, karena memperjuangkan kehidupan makhluk Allah. Yuktal fisabilillah lagi diantaranya adalah orang-orang yang mati dalam keadaan tolabul halal. Jadi
mereka yang mati dalam kondisi perjuangan, apapun perjuangan itu yang penting untuk sebuah kebaikan, maka dikatakan tidak mati, tapi mereka, arwah mereka, roh-roh mereka menjadi burung yang berterbangan di surga di saat itu juga. Jadi sudah dijamin surganya. Maka jangan remehkan kebaikan sekecil apapun, perjuangkan, jangan takut memperjuangkan sesuatu. Kalau toh kita mati dalam kondisi memperjuangkan sesuatu, insya Allah akan mendapatkan nilai sebagaimana mayyuktal fisabilillah, sebagaimana orang-orang yang mati di jalan Allah. Berikutnya walana beluwannakum, dan benar-benar menguji aku, kum pada kalian, bisyai'in dengan sesuatu, minal khaufi, dari ketakutan, dari rasa takut, lil adui, terhadap musuh, wal ju'i, dan rasa lapar. Al-qodhi, yaitu paceklik. Walana beluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsin, dan kekurangan wa naqsin minal amwali, dari harta-harta, bil halaki, dengan kerusakan, wal anfusi, dan diri-diri, berkurangnya orang-orang di sekitar kita dengan sebab bil qotli, dengan peperangan, wal mauti, dan kematian, wal amrodi, dan penyakit, was samaroti, dan mengeringnya buah-buahan, bil hawaiji, dengan kebutuhan-kebutuhan. Jadi maksudnya adalah as-samarot, dan kebutuhan pokok itu diuji, kekeringan dan sebagainya. Ai lanakh tabiron nakum, artinya benar-benar menguji aku, kum pada kalian, fanangzur, maka akan melihat aku, atas biruna, apakah bersabar kalian, amla, atau tidak as-sober, wabashir, dan berikanlah kabar gembira, atau memberikanlah engkau wahai Muhammad pada kabar gembira, as-sobirina, pada orang-orang yang sabar. Sabar atas apa? Alal balai, atas cobaan, diberikan berita gembira, bil jannati, dengan surga. Bil jannati, dengan surga. Jadi ujian-ujian dalam bentuk apapun, dalam bentuk kekecewaan apapun, kehilangan apapun, itu sengaja Allah ujikan kepada kita yang beriman. Allah akan melihat apakah kita termasuk orang-orang yang sabar atau tidak. Maka ini korelasinya dengan ayat sebelumnya, bahwa kesabaran itu memang sesuatu yang harus diminta, ya. Sesuatu yang harus diminta itu karena lemahnya kita manusia. As-sobirin, hum, adapun as-sobirin itu alladzina, orang-orang, idza asobat, yang ketika mengenai, hum, pada alladzin, apa musibatun, musibah, balaun, artinya bahaya, qalu, maka berkata siapa alladzin, inna lillahi, inna, sesungguhnya kami, itu lillahi, bagi Allah, malikan, yaitu kepemilikan, wa abidan, dan yaitu wa abidan, dan pengabdian. Yaf'alu, yang melakukan siapa Allah, bina, dengan kami, ma, pada perkara, yasha'u, yang menghendaki siapa Allah pada ma, wa inna, dan sesungguhnya kami, ilahi, pada Allah, itu roji'una, orang-orang yang kembali, fil akhirati, di dalam akhirat, fayujazi, maka menerima siapa Allah, maka akan menerima atau membalas siapa Allah, nah, pada kami. Wa fil hadisi, dan dijelaskan di dalam hadis, man, adapun siapa saja itu istarja'a, beristirja atau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un,
siapa man beristirja siapa man indal musibati ketika mendapatkan musibah, ajaro maka memberikan pahala pada man siapa Allahu Allah fiha di dalam istirja, wa akhlafa dan meringankan siapa Allahu Allah atau menanggungkan siapa Allahu Allah alaihi atas man khairon pada kebagusan. Wa fihi dan dijelaskan di dalam hadis anna misbahan Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya sesungguhnya lampunya atau lenteranya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tufi'a padam misbah, fastarja'a maka beristirja siapa Nabi. Jadi ketika suatu hari lampunya Rasulullah padam, beliau mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, faqalat maka berkata siapa Aisyah tu Sayyidah Aisyah, innama hadza sesungguhnya hanya adapun ini itu misbahun lampu. Ya Rasul, ini hanya lampu, kenapa sampai beristirja? Faqala maka berkata Nabi, kulluma adapun tiap-tiap perkara asa'a yang mengecewakan atau yang mengecewakan apa ma al mukmina pada seorang mukmin, fahuwa maka adapun ma itu musibatun musibah, apapun yang mengecewakan baik itu berupa sesuatu yang kecil yang sifatnya adalah fisik maupun kekecewaan yang berat, semuanya adalah bentuk musibah, maka sudah seyogianya bagi seorang mukmin ketika dikecewakan hatinya hendaknya beristirja. Rawa meriwayatkan pada hadis siapa? Abu Dawud Abu Dawud fi marosilihi di dalam hadis-hadis mursalnya Abu Dawud. Ulaika adapun alladzina idza asabathum musibah alaihim alaihim atas ulaik itu sholawatun sholawat atau rahmat ta'zim maghfiratun artinya pengampunan min rabbihim dari Tuhannya, ulaik warahmatun dan rahmah atau kasih sayang, nikmatun yaitu nikmat, wa ulaika dan itu tetap bagi alladzin adapun ulaik itu muhtaduna, itu al-muhtaduna orang-orang yang diberikan petunjuk ila shawabi terhadap kebenaran. Berikutnya inna sofa sesungguhnya bukit Sofa wal marwata dan bukit Marwah itu jabalani gunung keduanya di Makkah di tanah Makkah. Inna sofa wal marwata bukan itu nggih. Inna sofa sesungguhnya bukit Sofa wal marwata dan bukit Marwah jabalani adapun as-sofa wal marwah itu gunung keduanya di Makkah di kota Makkah. Lalu baru yang menjadi khobarnya inna adalah itu min sya'airillahi dari dari syair-syair Allah. A'lamun yaitu petunjuk. A'lamud ini yaitu keagungan agama Allah. Jam'u syairatin adapun syair itu jamaknya lafaz syairah. Jadi termasuk bagian dari kebesaran agama Allah. Faman maka adapun siapa saja itu hajja berhaji siapa man, menghendaki haji siapa man al-baita ke Baitullah awi atamaro atau berumroh siapa man, ai talabasa artinya serupa bil haji dengan haji awil umrati atau umroh, wa asluhuma adapun asal yang dimaksudkan al-hajj wal umroh itu al-qasdu kehendak, wa ziyaratu dan ziarah. Fala junaha maka tidak ada dosa itu alaihi atas man, ismun artinya dosa, alaihi atas man ayat tawafa pada untuknya bertawaf siapa mondar mandir ya, ayat tawafa untuknya bertawaf atau mondar mandir siapa man fihi di dalam as-sofa wal marwah.
fihi di dalam lafat ayat tawafa idghamut ta'i, adapun idghamnya ta fil asli di dalam asalnya fitoi di dalam to. Jadi ayat tawafa untuknya bertawaf siapa man, mondar mandir siapa man, bihima dengan as-safa wal marwah, bi ayyas'a dengan untuknya sa'i. Siapa man bainahuma di antara safa wal marwah sab'an pada 7 kali. Nazalat turun apa hadhil ayah? Ayat ini turun kapan? Lama kariha ketika benci siapa al-muslimuna orang-orang muslim, dzalika pada mondar mandir tersebut. Jadi pada saat itu memang gerakan mondar mandir di Bukit Safa dan Marwah itu tidak pernah ditinggalkan. Tapi ada kebencian orang-orang muslim di keadaan tersebut karena suatu alasan ya. Kenapa? Li'anna ahlal jahilina, karena sesungguhnya orang-orang li'anna ahlal jahiliyati, karena sesungguhnya orang-orang jahiliyah itu kanu ada siapa ahlal jahiliyah itu yatufuna mondar mandir siapa ahlal jahiliyah bihima dengan as-safa wal marwa wa alaihima dan atas as-safa wal marwa wa alaihima dan itu tetap atas safa wal marwah sonamani adapun 2 berhala yamsahuna yang selalu mencuci atau membasuh siapa jahiliyah huma pada sonamani. Jadi di saat ketika orang-orang jahiliyah yang berkuasa di kota Makkah pun gerakan daripada sa'i itu tidak ditinggalkan. Tapi apa yang membuat orang-orang muslim benci adalah mereka meletakkan 2 berhala di Bukit Safa dan Marwah itu, kemudian ya seperti gerakan tawaf mondar mandir, seperti gerakan sa'i, terus dibasuhlah berhala tersebut. Itu yang membuat orang-orang muslim benci. Maka kemudian turunlah ayat ini. Jadi orang-orang Islam pun untuk melaksanakan sa'i diberikan pahala, artinya tidak berdosa. Yang penting tidak melakukan ritual menyembah berhala dan mengusapnya. Jadi kalau mondar mandir itu karena menghormati sejarah atau menghormati kebesaran agama Allah. Selanjutnya wa ani bin Abbasin, dan dari Abdullah bin Abbas, anna sa'ya sesungguhnya sa'i itu ghairu fardin bukan fardu, 5 karena perkara afada yang berfaedah afada yang berfaedahu pada ma apa raf'ul ismi mengangkat dosa, minat takhyiri dari at-takhyir dari kebebasan memilih. Jadi menurut Abdullah bin Abbas, sa'i itu bukan bagian sesuatu yang fardu di dalam ritual haji maupun umroh. Kenapa? Karena ya itu adalah sebuah ritual, sebuah ibadah yang faedahnya adalah mengangkat dosa. Jadi otomatis itu adalah kebebasan memilih, orang boleh melaksanakan sa'i atau tidak. Itu menurut Abdullah bin Abbas. Akan tetapi waqala dan berkata siapa Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i wa ghairu dan selainnya Syafi'i, ruknun adapun as-sa'i itu rukun. Kalau rukun otomatis sa'i di situ termasuk bagian penting di dalam haji dan umroh. Wabayana dan menjelaskan siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam faridotahu pada fardunya as-sa'i biqouli dengan penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innallaha sesungguhnya Allah itu kataba menulis siapa Allah alaikum atas kalian as-sa'ya pada ibadah sa'i. Rawa meriwayatkan hu pada hadis siapa al-Baihaqi, Imam Baihaqi wa ghairuhu dan selainnya Baihaqi. Jadi kegiatan atau ritual sa'i itu pada akhirnya yang dilarang adalah yang terlarang dari yang apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, karena diletakkan berhala di atas di atas Bukit Safa dan Marwah kemudian diusap, itu yang dilarang. Tapi karena Safa dan Marwah itu merupakan
tanda kebesaran Allah, tanda kebesaran agama Allah, maka kemudian ritualnya tidak masalah, yang penting tidak ada berhala seperti yang dilakukan orang-orang jahiliyah. Wakola dan mengucapkan siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ibda'u, memulailah kalian bima dengan perkara bada'a yang memulai siapa Allah bihi dengan ma, yakni bermaksud aku as-sofa pada sofa. Jadi mondar-mandirnya itu sofa dulu, kemudian marwah. Jadi dari bukit sofa ke marwah dan berputar. Rawa meriwayatkan pada hadis siapa muslimun, Imam Muslim. Waman, dan adapun siapa saja itu tatawwa'a, melakukan siapa man. Wa fi qiraatin, dan di dalam qiraah yang lain bitahtiyati, dengan bacaan at-tahtiyah, wa tasydidit ta'i, dan tasydidnya ta, tatau. Jadi ada di situ ada tasydidnya ta. Kan waman tatawwa'a atau waman tatawwa'a. Majzuman, dan dijazmkan, wa fihi, dan dan itu di dalam kalimat tatawwa'a idghamut ta'i, adapun idghamnya ta fiha di dalam at-tahtiyah. Waman, dan adapun siapa saja itu tatawwa'a, melakukan siapa man, melakukan khairon pada kebagusan, ai bi khairin, artinya dengan satu kebagusan, ai amila, artinya beramal siapa man ma pada perkara lam yajib, yang tidak wajib, alaihi atas ma, min tawafin, dari tawaf, wawiri, dan selainnya tawaf. Waman tatawwa'a khairon fa innallaha, maka sesungguhnya Allah itu syakirun, zat yang berterima kasih, li amalihi, terhadap amalnya man. Jadi kan tadi kan syi'run min syairillah as-sofa wal marwah, baik di situ ada ulama yang mengatakan itu bukan termasuk daripada rukun, artinya kita mendapatkan pahala ketika melakukan, tapi itu bukan termasuk rukun daripada haji dan umroh. Atau kita ikut yang itu termasuk daripada rukunnya haji dan umroh, sama saja. Di situ Allah di situ Allah menjanjikan rasa terima kasihnya kepada apa yang dilakukan oleh manusia, karena sudah mengagungkan tanda-tanda kebesarannya. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah itu syakirun, zat yang berterima kasih, li amalihi, terhadap amalnya man, bil isabati, dengan memberikan pahala, alaihi atas man, alimun, pun yang mengetahui, bihi, dengan khairon, alimun, pun yang maha mengetahui, bihi, dengan khairon. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.